Lah saya itu yang paling takut nanti kalau Allah teriak-teriaknya nyarinya, aina Anwar Zahid. Di Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok, ngoceh tok gak iso ngelakoni. Saya yang paling takut kalau Allah sampai seperti itu. Tapi misalnya itu terjadi, saya punya rencana. Lah beliau tadi punya rencana, saya juga punya rencana. Saya akan lari nyari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes pokoke kula ndusel Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi Kanjeng Nabi. Niku Gusti Allah teriak-teriak, Gusti Allah manggil-manggil kula. Kula wedi Kanjeng Nabi, saya takut ya Rasulullah. Bela saya ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi senyum, kemudian Rasulullah yang menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Malikal Mulk, huwa ma'i. Wahai Allah, wahai Maha Diraja, wahai penguasa semesta, Anwar Zahid bersama saya. Terus jare Gusti Allah, oh mbek awakmu ta Muhammad, ya wis aman. Tuh, rencana saya begitu. Ya sama kekasihnya Allah kok aman. Cuma rencanaku yo tak pikir-pikir meneh. Saya mikirnya gini, engko pas aku ndusel-ndusel nang Kanjeng Nabi gak kenal aku. Itu yang paling saya khawatirkan lagi. Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi. Terus Kanjeng Nabi, sopo? Anwar Zahid. Anwar Zahid sopo? Gak kenal. Terus aku moro dikipatno ambek Kanjeng Nabi. Itu saya susah. Cuma aku yang duwe trik. Kalau memang saya dikipatkan sama Rasulullah, Rasulullah nggak kenal saya, aku goleki wong iki. Gelem ra gelem tak peksa. Salahe dadi Habib. Siapa nyuruh jadi Habib? Hum amanul ardi faddakiri. Oh, Rasulullah menyatakan an-nujum amanun li ahli sama. Bintang gemintang itu keamanan bagi penduduk langit. Wa dzurriyyati wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Jadi nanti kalau jenengan ngalami kondisi kayak yang saya ceritakan tadi, ngeleki wong iki ya. Mesti beres. Wes pokoke tak ganduli terus. Beb, nderek beb, atik gak gelem tak peksa. Nggih? Dipeksa bareng-bareng nggih? Salahe dadi Habib. Lah nanti kayak yang tadi beliau dawuhkan tadi. Beliau Habib yang mengantar kita dengan benderanya. Wahai Datuk, wahai Mbah Kanjeng Nabi, niki Anwar Zahid niki bolo kula niku. Nakal-nakalon niki bolo kula. Oh ngono to saya. Ya wis ramuten arek iku, ngono. Dadi akhirnya pokoke aku gandul wong iki. Dikipatke pokoknya tak godak meneh. Dikipatke tak godak meneh. Lah mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang berada di wilayah isfa'lana, isfa'lana. Berikutnya saya nggak berani ceramah karena ada guru saya. Saya hanya mengajak kepada panjenengan semua untuk berdoa, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang perjalanan hidup kita. Paling tidak kita harus punya target. Ramadan jangan hanya sekedar ritual musiman, jangan hanya sekedar rutinitas tahunan, siangnya puasa, malamnya tarawih, kalau kober baca Al-Quran seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi Ramadan mulai tahun ini, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan Allah untuk menangi Ramadan-Ramadan berikutnya, harus lebih bermakna. Setidaknya kita harus bisa meraih 5 target. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Madrasah Ramadan, tarbiyah dan riyadhah Ramadan harus mampu mengantarkan kita untuk meraih derajat takwa. Dan itu adalah derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah salah satu tujuan utama dari ibadah syam adalah untuk mencapai derajat takwa. Target kedua adalah itqun minan nar. Kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka. Ramadan ini adalah bulan maghfirah, maka momentum Ramadan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membersihkan dan menghapus dosa-dosa kita. 11 bulan di luar Ramadan, jujur kita ini jauh lebih banyak maksiat daripada taat, lebih banyak TV daripada ngaji, lebih banyak chattingan daripada Al-Quran, lebih banyak rasan-rasan daripada sholawatan. Kita lebih banyak dosa daripada pahala. Karenanya di bulan Ramadan ini 11 bulan dosa, kekhilafan, kesalahan kita yang kemarin harus terhapus. Sehingga salah satu doa yang diajarkan Rasulullah untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hanya orang-orang Islam bodoh yang Ramadan berlalu tapi dosa-dosanya masih belum terhapuskan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan ibadah siam Ramadan didasari dengan iman dan keikhlasan, semata-mata berharap pahala Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga saya di berbagai kesempatan sering mengatakan, kalau Ramadan tidak mampu mengantarkan kita menjadi lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Target ketiga adalah Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa, yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan, ibadah di satu malam nilainya lebih utama, lebih baik daripada lebih dari umur kita. Rata-rata manusia sekarang umurnya kan minas sittin ila sab'in, kata Rasulullah, hasadu ummati minas sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lah, Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, satu malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Bayangkan misalnya selama hidup kita bisa meraih 20 kali Lailatul Qadar. Masya Allah, walaupun umur kita pendek, usia kita pendek, tapi nilai kebaikan kita, nilai ibadah kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 2000 tahun, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, tapi umatnya tidak diberi keistimewaan seperti umat Nabi Muhammad. Nilai pahalanya ya sesuai dengan amalnya, plek, nggak ada bonus, nggak ada tambahan. Kalau kita banyak bonus-bonus yang dikasihkan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar banyak versi dari para ulama. Mayoritas jumhur mengatakan Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam likuran yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya tiap tahun Lailatul Qadar itu ada di malam ke-27. Dengan dasar Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya kalau dihitung ada 9. Lam, ya, lam, tak marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Hurufnya ada 9. Di dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu disebut 3 kali dalam surah Al-Qadar itu. Nah, 9 kalau kali 3 sama dengan 27. Maka menurut Imam Syafi'i ijtihadnya ya Lailatul Qadar itu tiap tahun ya malam 27 Ramadan itu.
Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu yang malam 17 Ramadan, berdasarkan Al-Quran pertama kali diturunkan Allah ke Baitul Izzah itu pada malam 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, kalau menurut Imam Anwar Zahid, trik untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semua malam mulai awal sampai akhir Ramadan, anggap itu sebagai Lailatul Qadar semua. Pasti nyantol salah siji. Dan ciri utama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, makin ke belakang ibadahnya makin semangat. Tanda utama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu makin ke belakang ibadahnya makin semangat. Awal Ramadan dengan akhir Ramadan ibadahnya lebih semangat di akhir Ramadan, lebih berkualitas di akhir Ramadan. Nah, banyak di antara kita memasuki pertengahan Ramadan ini sudah mulai dikacaukan ibadahnya oleh euforia lebaran. Jadi terjadi pergeseran kegiatan umat dari masjid pindah ke mall, dari masjid geser ke pasar, geser ke toko, geser ke terminal, ke bandara, ke stasiun. Bahkan banyak yang udah ribut mikir THR, udah ribut mempersiapkan lebaran. Ibarat kita memasuki babak final, hampir meraih juara, tapi kita malah nggak ikut bertanding. Ramadan makin akhir makin kendor. Mohon maaf, kayak anak sekolah, udah ujian akhir menjelang kelulusan, dia nggak ikut ujian, nganter ibunya belanja ke pasar untuk persiapan syukuran kelulusan. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu. Pokoknya cirine wong sing oleh Lailatul Qadar itu makin ke belakang makin semangat. Lah banyak ibu-ibu yang biasanya kalau akhir Ramadan kan alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Iku insya Allah tandane gak entuk Lailatul Qadar. Yang keempat, tinggal 5 menit. Yang keempat, target Ramadan itu adalah kita harus bisa mendapatkan Idul Fitri, kembali fitrah, artinya menjadi manusia yang manusiawi, manusia yang benar-benar manusia, manusia yang mengerti manusia, manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang manusia tapi seakan nilainya bukan manusia. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang manusiawi. Ibadah utama di siang hari bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan nafsu hayawani, agar kita tidak menjadi manusia yang hayawani. Hewan itu hidupnya kan hanya mangan, ngombe, rabi. Mangan, ngombe, rabi. Nah, di siang hari bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan nafsu binatang itu. Kalau binatang nggak bisa menahan nafsu mangan, ngombe, rabi, mangan, ngombe, rabi. Kita selama Ramadan dilatih untuk bisa menahan itu, sehingga lepas Ramadan kita harus jadi manusia yang manusiawi, menghilangkan nafsu kebinatangan. Hidupnya hanya ngurusi perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut bisa tegang. Ini binatang. Maka siang hari bulan Ramadan kita harus memerangi itu. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kita bisa menjadi manusia yang manusiawi, lebih mengedepankan dada ke atas untuk mengatur perut ke bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, target Ramadan adalah Syawal. Kita setelah menjalani madrasah 1 bulan, di tarbiyah, di taklim, di riyadhah 1 bulan Ramadan, kurikulum ini kalau kita jalani dengan baik dan benar, maka kita akan meningkat menjadi Syawal. Syawal itu artinya berkembang dan meningkat.
Yang meningkat bukan berat badannya Ibu, tapi meningkat prestasi dan kualitas ibadah. Setelah Ramadan jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ini Syawal. Kalau selama Ramadan kita dididik untuk sholat malam, tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, maka rencananya nanti lepas Ramadan, tarawih sholat malamnya terus nopo brai. Ramadan tiap malam kita bisa tadarus, bisa baca Al-Quran. Rencananya Ramadan lepas, baca Qurannya terus nopo brai. Bener. Jangan sampai Ramadan tamat maksiat kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut bubar. Jangan sampai nanti Ramadan selesai setan dilepas, kita malah pada kesetanan. Maka puasa kita harus bernilai, Ibu Bapak. Puasa itu ada 3 jenis. Ada puasa ular, ada puasa bayi, ada puasa ulat. Jadi ono poso ulo, ono poso bayi, ono poso ular. Puasanya ular, posone ulo, ini puasa yang targetnya hanya untuk membesarkan tubuh. Poso ulo itu poso, tapi targetnya yang penting awake mundak gede, mundak dawa. Targetnya yang penting awake mundak gede, mundak dawa, iku poso ulo. Makanya makan sahur saja udah beda. Ulo iku nek poso mangan sahur saake-ake, pol-polan, makan sekenyang-kenyangnya sampai kemelekaran, sampai gak iso obah. Makanya habis makan sahur nggak sholat subuh, melungker wong ulo. Buktinya selesai berpuasa, mohon maaf, hanya baju baru saja yang didapat. Ulo niku mantun poso, melungsungi, cuma ganti kulit. Namanya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Kathah napa mboten poso sing model ngeten iki? Pokoknya selesai Ramadan, yang penting kelambine anyar, yang penting riyoyo, sembarangnya anyar. Tapi bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo, jenenge wae ya tetap ulo. Yang kedua poso bayi. Bayi poso niku mulai ada peningkatan kebaikan. Ibu-ibu mungkin yang lebih teliti soal bayi. Biasanya dalam fase pertumbuhan, bayi itu ada jeda. Artinya jedanya begini, dikasih makan, dikasih minum suka nggak mau dia. Dikasih makan, dikasih minum suka nggak mau. Tapi karena ibu sayang sama bayi, akhirnya dipeksa-peksa. Wis gak gelem mik ngono dilotek-lotekno. Bayine nggak gelem protes. Sehingga maaf dia mencret terus demam. Kenapa mencret? Mengeluarkan semua yang dimasukkan karena dia puasa. Demam untuk menarik perhatian agar ibunya lebih sayang. Ternyata setelah puasa itu bayi, oh untune tukul. Mangkane wingi loro, soalnya arep tukul untune. Oh arep iso mlaku. Oh arep iso ngomong. Jadi menghambat pertumbuhan fisik untuk memberi kesempatan berkembangnya psikis. Gak paham ya wis. Nah, sing nomor 3 posone uler. Ini puasa dengan kualitas terbaik. Punya misi revolusioner. Memang sebelum Ramadan uler. Ya kita sebelum Ramadan itu uler. Ngilani, jijiki, gateli. Manggon nang diae ngerusak, namanya hama. Manggon ning godhong-godhonge rencem-rencem. Manggon ning buah-buahe bosok, manggon ning tanduran, tandurane gering. Manggon ning untumu kropos, lek untuku gak. Itu ular, itu kita sebelum Ramadan. Tapi kemudian dia berproses puasa, jadi kepompong. Poso itu bahasa Inggrisnya the ngentung. Makanya entung itu nggak makan, nggak minum, dia cuma gela-gelo, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Itu aslinya entungnya zikir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku ngertimu lak gelo-gelo. Entunge asline. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku sing ngerti cuma aku tok. Selesai dia puasa berentung, maka keluar dari entung namanya udah berubah. Jadi kupu, bukan cuma namanya yang berubah, bentuknya jadi indah, lebih langsing. Nalika isih uler yang gruwangsang geragas, ginuk-ginuk, lepas Allah Karim lebih langsing, lebih indah. Siapapun suka sama uler, makanannya juga bagus, makanannya juga baik. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nilai puasanya bukan puasa ulo, bukan sekedar puasa bayi, tapi betul-betul bisa menjadi puasa ulat, puasa ular yang berproses kepompong kemudian berubah indah menjadi kupu-kupu. Ini nilai Syawal yang sesungguhnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sesungguhnya saya kesini itu karena diaturi sama Bunda Nyai Nur Hajah, Bunda Nyai Hajah Nur Hasanah, ono Habibe rawuh. Oh iya, aku sowan. Nggih, kula sowan. Soale nek kula pas longgar Habibe rawuh kula mboten sowan, wedi gak katut isfa lana. Wedi kualat. Makanya saya suruh duduk di sini, enggak berani saya. Enggak berani. Kita semuanya berharap mudah-mudahan terus diakui sebagai santri-santri beliau. Mudah-mudahan terus berada dalam bimbingan beliau dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menyempurnakan sisa waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dengan lebih baik. Demikian, mohon maaf segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngurusin tungi angel banget. Tapi nek wis dadi mabur dhewe ditinggal sing liyane iki. Mudah-mudahan nanti agar desel-desel ning akhirat tak omong gosek. Aku tak ngajak ibu-ibu sik. Lah sing desel ibu-ibu ya rada seger, sing desel Pak Anwar Zahid. Minggir sik. Bunda Nur sik karo sing liyane tak gerak dhisik. Ki bagian keri kok bagian keri. Senajan keri ora apa-apa, Beb, sing penting ketut karo Kanjeng Nabi. Saya kalau ditanya Habib mau ndak masuk surga tapi terakhir gelem banget. Milih surga terakhir apa neraka awal? Pertanyaannya kok surga karo neraka. Saya bilang saya nek perlu paling akhir tapi jaminan surga aku tak pilih kuwi. Surga akhir semua. Ya insyaallah mungkin ya keruntelan bareng-bareng lah ning ngono. Isfa'lana ya tadi. Soalnya tidak ada yang bisa membantu kecuali Nabi Muhammad. Mari kita lanjut dengan mahalul qiyam. Ya ibu-ibu semuanya, insyaallah kita bisa jumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik. Saya punya sistem, maulah sistemnya Mbah Anwar Zahid ben wengi anggepen kuwi Lailatul Qadar. Ben wengi tapi ora salat. Ya ora entuk. Ora komplit mau sistemnya. Kurang sithik sistemnya. Ada yang mengatakan sistemku ki sistemku. Ora gelem kalah karo Anwar Zahid ya. Karena di sistem aku yang di sistem. Sapa wae sing salat Isya berjamaah lan subuh berjamaah, insya Allah termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lah Isya lunga nang mal ngalor ngidul, subuh keturunan. Ayo entuk apa kowe? Entuk bungkus ya. Pokoknya kunci setiap malam salat jamaah Isya, salat jamaah subuh. Bagi putri-putri yang tidak salat gimana? Melek ndelok bojone salat padha wae. Mbah Anwar Zahid bojone kadang pas kebetulan tidak sholat delok Mbah Anwar Zahid. Sholat ngono tok wis ya Allah mudah-mudahan kula angsal napa ingkang dados dongane bojo kula niku. Padha kanjarane. Luar biasa wong wedok iki dikai amalan sithik tapi ganjarane lipat-lipat.
gur manut karo bojo. Bener dah. Ya insyaallah setiap malam maghrib Isya sama subuh. Insyaallah